Bu Wana, bagaimana cara menghadapi pembeli yang terbiasa minta hutang, tapi kalau tidak diperbolehkan justru belanja tunai di tempat lain yang lebih murah? Jadi sakitnya tuh di sini gitu ya. Banyak ya di situ teman-teman, biasanya terjadi di pedesaan ya, tapi di yang lain juga ada. Teman-teman, untuk menghadapi orang yang suka ngebon, kita harus ingat tuh, Hiroshima hancur karena bom, tapi toko kita bisa hancur karena bon. Jadi hindari piutang yang terlalu besar. Kita harus buat namanya limit piutang. Berapa nih kita mampu ngasih piutang. Kalau bisa jual tunai itu lebih oke. Nah, limit piutang itu bisa kita ambil dari seberapa kita rela putaran profit kita itu dipakai oleh customer yang berpiutang. Gimana tuh maksudnya? Misal ya teman-teman, kalau 1 bulan kita itu bisa profit 10 juta, lalu ada piutang 20 juta, berarti profit kita itu nggak bisa diambil loh, karena profit kita lagi dipinjam tuh sama customer. Jadi kalau kita mau menetapkan limit piutang, harusnya di bawah profit yang kita dapatkan. Profitnya 10 juta, harusnya ngasih limit kreditnya totalnya, limit piutangnya itu 2 juta. Supaya cash flow kita tetap kejaga. Supaya profit yang kita peroleh itu bisa kita ambil. Nah, yang berikutnya teman-teman, menetapkan limit piutang itu juga bisa berdasarkan frekuensi belanjanya pelanggan tersebut. Contoh, kalau pelanggan itu 1 bulan pelanggan A belanjanya 1 juta, maka berapa kita ngasih limit kreditnya? Misalnya 5%-nya, karena kita untungnya misalnya 10%, kita kasih piutang 5%-nya. Pertama supaya dia itu enak ngelunasinya, nggak keberatan. Nanti kalau terlalu besar ngelunasinya juga berat kalau terjadi sesuatu. Kalau 5%, kalau dia ngelunasin ringan, kalau tidak ngelunasin pun nggak menghabiskan profit kita. Nah, jadi buat limit piutang. Selain itu teman-teman, bagaimana kalau kita tetapkan limit seperti itu, mereka malah lari ya, nyari ke toko yang belinya malah tunai dari yang lebih murah mungkin. Berarti ada value yang harus kita tampilkan. Dari value 5P, produk kita harus lebih bagus daripada kompetitor. Kemudian price, harga kita juga harus lebih bagus, tapi jangan banting-banting harga. Kemudian promonya, kita harus punya promo yang menarik, people-nya lebih ramah, dan place-nya, tempatnya lebih nyaman, cara belanjanya lebih mudah gitu ya. Supaya kalaupun kita menetapkan limit piutang itu, mereka tetap belanja ke kita karena kita punya banyak value yang membuat mereka tetap memilih belanja di toko kita. Cus!